Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita untuk semakin bertumbuh secara iman dan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan pun semakin hari semakin meningkat. Bicara mengenai hasil akhir, tentu kebanyakan orang mengidam-idamkan hasil akhir yang baik. Termasuk saya pun, saya juga menginginkan hasil akhir yang baik. Dan hasil akhir yang baik adalah hal yang wajar apabila kita menginginkannya. Tetapi perlu diperhatikan dengan seksama bahwa untuk mencapai hasil akhir yang baik tentu perlu melewati proses demi proses yang dilalui untuk mencapai hasil akhir yang baik tersebut. Renungan kita pada hari ini saya beri judul hasil akhir kehidupan. Awal hidup dan akhir hidup seseorang tentu berbeda-beda. Ini berarti tidak ada yang sama. Ada orang yang awal hidupnya diawali dengan awal yang baik, lalu diakhiri dengan kehidupan yang baik pula. Ada orang yang hidupnya diawali dengan awalan yang baik, tetapi diakhiri dengan kehidupan yang tidak baik. Ada orang yang mengawali hidupnya dengan awal yang buruk dan juga mengakhiri dengan akhir hidup yang buruk. Dan ada pula orang yang mengawali awal hidup yang buruk atau tidak baik, tetapi di akhir hidup dia mengakhiri hidup dengan baik. Ada yang memberikan contoh bahwa awal yang baik seseorang terlahir secara sehat, diperhatikan dengan kondisi keluarga yang utuh, ada mama, ada papa, dilahirkan dari keluarga yang mampu, yang berada, itu adalah awal hidup yang baik. Dan bagaimana dengan akhir yang baik? Diakhiri dengan hidup yang sukses, kondisinya baik, sehat, kaya. Itu adalah sesuatu yang dikatakan hasil akhir yang baik. Sedangkan hidup yang diawali dengan sesuatu yang buruk, lahir misal sakit-sakitan, kemudian berada di keluarga yang dalam tanda kutip miskin, kemudian berada dalam keluarga dalam tanda kutip juga keluarga yang broken home, dan kemudian diakhiri dengan akhir yang buruk kehidupannya, dicontohkan dengan kehidupan yang sakit-sakitan pula, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki aset, harta, kemudian mungkin hidupnya berantakan, tidak teratur, ada musuh, begitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana akhir hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Lantas siapa yang menentukan akhir kehidupan kita? Ada beberapa orang mengatakan bahwa yang menentukan akhir hidup kita adalah Tuhan. Tetapi menurut saya,
Yang menentukan akhir hidup kita mau seperti apa adalah diri kita. Kenapa? Logikanya seperti ini. Tuhan sudah menyediakan jalan yang harus kita lalui selama kita hidup. Tetapi kita punya pilihan untuk mau berjalan di jalan yang sudah Tuhan siapkan, telah Tuhan tetapkan, atau kita justru memilih membuat jalan yang menurut kita adalah jalan yang terbaik menurut kita. Jadi dalam hal ini menurut saya akhir hidup seseorang itu juga ditentukan oleh diri sendiri. Tuhan sudah siapkan jalan, maukah kita mengikuti jalan yang Tuhan telah sediakan tersebut? Kita akan belajar di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 10, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nats Yakobus Yakobus adalah seorang gembala bagi jemaat mula-mula di Yerusalem. Dia melayani Tuhan sekitar tahun 40 Masehi sampai dengan tahun 60-62 Masehi. Dan kita tahu bahwa jemaat mula-mula pada waktu itu hidup di dalam situasi penderitaan iman, di mana mereka terancam di dalam upaya untuk mempertahankan iman mereka. Untuk beribadah saja mereka pun susah. Beda dengan kita pada saat ini, kita mengalami satu kehidupan ibadah yang nyaman menurut saya. Tetapi bagi jemaat mula-mula yang pada waktu itu dilayani oleh Yakobus di Yerusalem, mereka benar-benar mengalami penderitaan iman. Maka Yakobus memberikan nasihat yang sangat penting bagi jemaat pada waktu itu, agar jemaat bersabar. Bersabar dalam mengalami penderitaan secara iman. Bahkan penderitaan secara jasmani, karena konsekuensi bagi mereka apabila mereka tertangkap, nyawa yang menjadi taruhannya. Sabar itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Itu arti sabar, tahan menghadapi cobaan. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Yakobus kepada jemaat untuk tahan menghadapi penderitaan yang sedang dialami.
Yakobus ingin menegaskan bahwa di dalam penderitaan itu Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap orang yang percaya untuk tetap bertahan. Maka ayat 7 ini sangatlah penting bagi kehidupan kita sebagai jemaat di era sekarang ini, untuk kita mau bersabar. Dan nasihat selanjutnya di ayat yang ke-8, Yakobus mengatakan bersabar dan meneguhkan hati. Kembali lagi ada kata bersabar dan ditambahkan lagi dengan kata meneguhkan hati. Karena sabar itu persoalan hati. Begitu banyak ayat Alkitab yang selalu menyinggung tentang hati. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Bahkan mengenai kesehatan pun, hati yang gembira adalah obat. Dan ini sangat penting sekali. Sebab Yakobus mengatakan bersabar dan meneguhkan hati. Bagaimana caranya agar kita meneguhkan hati? Hal ini dapat dilakukan dengan cara memilih untuk memuji Tuhan meskipun kita berada di dalam kondisi atau keadaan yang menderita, yang serba memiliki masalah. Tapi ingat, jangan masalah itu karena kita yang membuat. Berbeda dengan penderitaan atau masalah yang memang Tuhan anugerahkan untuk kita alami. Karena masalah yang kita buat sendiri itu karena kita tidak berhikmat, itu karena kita mengikuti keinginan nafsu kita. Kemudian selain memilih untuk memuji Tuhan, merenungkan firman dan menaikkan ucapan syukur. Itulah cara bagi kita untuk meneguhkan hati. Nasihat Yakobus selanjutnya yaitu supaya tidak bersungut-sungut dan saling mempermasalahkan. Mengapa Yakobus mengatakan hal ini? Karena Yakobus sangat memahami bahwa bangsa Yahudi, karena jemaat mula-mula waktu itu memang orang Yahudi gitu ya. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang di dalam perjanjian lama memang mereka terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk dan suka bersungut-sungut. Dan tentu hal ini sudah mendarah daging sampai keturunan-keturunan selanjutnya. Maka Yakobus menasihatkan agar tidak bersungut-sungut dan saling mempermasalahkan. Karena apa? Sungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah, apalagi saling mempermasalahkan antar satu sama lain justru akan menambah masalah yang baru. Dan selain itu, nasihat Yakobus kepada jemaat untuk turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Dalam hal ini bukan soal penderitaannya yang diteladani, tetapi bagaimana para nabi mereka bisa bertahan, bisa melalui penderitaan-penderitaan yang dialami para nabi, karena para nabi menderita untuk berbicara demi nama Tuhan. Kita bisa membayangkan mengapa orang yang berbicara demi nama Tuhan justru menderita. Sebab memang dunia tidak mau mengenal kebenaran. Maka orang-orang yang berbicara, memberitakan firman, pada waktu itu, pada zaman PL, mereka mengalami penderitaan. Para nabi dibenci oleh lingkungan, hidup di dalam kekurangan. Kita bisa melihat contoh Elia, dia dikejar oleh utusan raja pada waktu itu. Dan dia hidup dalam kekurangan sampai burung gagak Tuhan utus untuk memberi Elia makan. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus bersabar?
Di dalam ayat 7 jelas dikatakan, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Hal ini memiliki makna kita diajar untuk bersabar dengan tidak ada batasannya. Mengapa? Siapa di antara kita yang tahu kapan Tuhan akan datang? Adakah di antara kita yang bisa meramalkan Tuhan itu datangnya kapan? Maka ketika Yakobus mengatakan bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, artinya teruslah bersabar. Karena hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak akan jauh dari yang namanya penderitaan selama masih hidup di dunia. Maka bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kalau dulu saya memiliki yang namanya atau memegang perkataan sabar iku ono watese, ada batasnya untuk bersabar. Tetapi karena firman ini mengajar bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, artinya ini sangat spesial, sangat unik nasihat ini bagi kita sebagai orang percaya, bahwa sabar yang perlu kita pegang sebagai prinsip adalah sabar yang tidak ada batasnya. Kalau hari ini kita gagal bersabar, bangkit belajar lagi, bersabar lagi. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Ada salah satu tokoh perjanjian lama yang disebut oleh Yakobus di ayat yang ke-11, yaitu Ayub. Ayub adalah tokoh yang terkenal sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan benar. Dia merupakan orang yang kaya di zamannya. Dia merupakan peternak yang sukses, ternaknya banyak. Lalu datanglah iblis menghadap ke Tuhan, bernegosiasi untuk meminta Tuhan mengizinkan agar iblis mencoba Ayub. Tuhan izinkan. Maka seketika itu Ayub kehilangan ternaknya, Ayub kehilangan anaknya. Dan apa yang dikatakan Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub menang. Lantas iblis tidak puas, iblis kembali lagi meminta izin dan Tuhan mengizinkan. Dan iblis pun mencoba Ayub lagi. Ayub menderita penyakit kulit pada waktu itu. Dan istrinya pun meninggalkan Ayub. Di dalam masa-masa Ayub sedang butuh support, butuh dukungan. Ini merupakan penderitaan yang tidak bisa kita cerna secara akal manusia. Sebab penderitaan ini datang secara tiba-tiba. Sebab penderitaan ini datang begitu saja dan cepat sekali terjadinya, namun lama sekali selesainya. Ayub merupakan kitab yang menggumuli pertanyaan abadi. Jikalau Allah itu adil dan penuh kasih, mengapa diizinkannya orang yang sungguh-sungguh benar seperti Ayub menderita demikian? Ini adalah logika yang biasa dipakai bahwa orang yang benar, orang yang takut Tuhan, hidupnya pasti akan baik. Tetapi kitab Ayub ini memberikan satu pemahaman pencerahan yang lebih luas mengenai kehidupan iman kepada Tuhan. Masalah terbesar Ayub bukan saja soal penyakit, kehilangan harta, kehilangan keluarga, tetapi ada masalah secara teologis, yaitu masalah untuk memahami Allah.
Persoalan itu ialah mengapa Allah tidak bertindak sesuai dengan semua teori manusia dan pengalaman manusia yang terdahulu, bahwa kelakuan baik menghasilkan hidup makmur. Itu teorinya. Kelakuan baik menghasilkan hidup makmur. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang Ayub alami. Maka Allah mengajar Ayub kepada satu pemahaman yang lebih dalam mengenai Allah. Di pasal 42 di sana ada dikatakan bahwa dahulu aku mengenal engkau dari apa yang orang lain katakan. Namun sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Akhirnya Ayub mengalami pengenalan itu secara pribadi. Dan yang terjadi adalah semua Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan. Bahkan anak perempuan Ayub dicatat di dalam Alkitab merupakan anak perempuan yang tercantik di zaman itu. Kesabaran kita menanggung segala penderitaan, masalah, tantangan, kesusahan, kekhawatiran hidup dapat menentukan hasil akhir hidup kita. Maka marilah kita untuk terus bersabar. Terus bersabar sampai dikatakan kedatangan Tuhan. Hanya ada dua hasil akhir dalam kehidupan dari perenungan nats ini, yaitu berkat atau penyesalan. Kalau pada waktu itu Ayub tidak bersabar, tentu Allah tidak akan memulihkan keadaan Ayub. Tetapi karena Ayub bersabar dalam menanggung dan menjalani penderitaan itu, akhirnya Tuhan memberkati Ayub. Bagaimana dengan kita? Kalau saat ini kita sedang menyesali sesuatu, tetapi itu belum akhir, bangkit dan belajar untuk sabar. Meminta Tuhan untuk memberikan hikmat, memberikan kekuatan untuk melalui setiap keadaan, setiap kondisi, setiap musim kehidupan yang fluktuatif, yang naik turun, yang kita pun tidak dapat sangka-sangka. Sebab kita sebagai orang percaya, idealnya hidup kita berserah kepada Tuhan. Mari bersabar sampai Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas persoalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.